Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Di sini saya sebagai moderator dan sekaligus pemateri pertama. Dan kemudian pemateri kedua Lilis Rimaya, pemateri ketiga Mila Geopani, pemateri keempat Rahma S, pemateri kelima Aulia Purnama Dewi. Nah, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya. Perkenalkan, saya dan pemateri pertama dari kelompok 2. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai laju aliran fluida, terlebih dahulu saya memberikan pengertian mengenai fluida dinamis. Nah, fluida dinamis adalah fluida yang bergerak baik berupa zat cair maupun berupa gas. Nah, contohnya yaitu sayap pesawat terbang, pipa pitot, pipa venturi, dan bak air yang bocor. Laju aliran fluida. Perhitungan laju aliran fluida ini bertujuan untuk mengetahui debit aliran yang melalui masing-masing pipa dan mengetahui kerugian head setiap junction untuk masing-masing panjang pipa dalam jaringan pipa. Jaringan pipa ini membentuk suatu loop tertutup dengan jumlah loop 2 buah. Diasumsikan aliran searah jarum jam. Analisis cara kerja pipa pada penelitian ini menggunakan metode Hare-Dye-Cross. Metode Hare-Dye-Cross didasarkan dengan prosedur secara iterasi. Langkah pertama perhitungan adalah dengan mengasumsikan debit aliran keluar untuk setiap percabangan. Pada setiap percabangan, debit aliran tersebut harus memenuhi kriteria kontinuitas. Debit aliran yang ditetapkan dalam langkah pertama adalah merupakan debit pendekatan yang belum tentu benar, sehingga diperlukan koreksi guna memperbaiki debit tersebut yang akhirnya sampai pada debit yang akurat. Proses pendekatan dihentikan sampai perhitungan memberikan nilai debit koreksi dalam kurung delta Q kecil yang itu kurang dari 5% debit terkecil. Hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa hubungan antara kehilangan tenaga dan debit aliran, yaitu debit aliran semakin besar dengan koefisien rugi head tinggi, maka rugi head pada setiap panjang pipa semakin besar. Debit aliran. Debit aliran adalah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Untuk menentukan persamaan debit aliran, mari kita mulai dengan memperhatikan gambar di bawah ini. Kita lihat irisan fluida tegak lurus penampang yang tebalnya delta X. Anggap bahwa luas penampang pipa A, volume fluida dalam elemen tersebut adalah delta V sama dengan A kali delta X. Elemen tersebut tepat bergeser sejauh delta X selama selang waktu delta T. Jika laju aliran fluida adalah V, maka delta X sama dengan V kali delta T, sehingga elemen volume fluida yang mengalir adalah delta V sama dengan A kali V kali delta T. Debit aliran fluida didefinisikan sebagai Q sama dengan delta V per delta T sama dengan A kali V kali delta T, di mana delta V tadi ialah A kali delta V kali delta T, maka kita menggantikannya menjadi
menggantikan delta V sama dengan A kali V kali delta T per delta T. Nah, di sini kita bisa lihat delta T-nya kita bisa coret sehingga dapat suatu persamaan, yaitu Q sama dengan A kali V. Contoh soal yaitu fluida air mengalir dalam pipa yang berjari-jari 10 cm dengan laju 10 cm per detik. Berapa laju aliran volumenya? Diketahui R sama dengan 10 cm, V sama dengan 10 cm per detik. Laju aliran volume fluida dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan rumus tadi, yaitu Q sama dengan A kali V. Yang ditanyakan ialah berapa laju aliran volumenya, atau Q. Q sama dengan A kali V. Q sama dengan Pi dalam kurung 10 kuadrat kali 10. Nilai Pi kita ambil sebagai 3,14. Jadi Q sama dengan 3,14 kali 100 kali 10. Q sama dengan 3140 cm kubik per detik. Sekian materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Leli Srimaya. Terima kasih. Baik, saya atas nama Leli Srimaya sebagai pemateri kedua yang akan membawakan materi mengenai persamaan kontinuitas, aliran lamier, dan turbulen. Pertama, persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat lain. Pada umumnya, fluida mengalir masuk ke dalam suatu volume yang dilingkupi permukaan di titik tertentu akan keluar di titik lain. Anggap suatu fluida masuk ke dalam sebuah pipa massa yang masuk ke dalam salah satu ujung pipa. Massa yang masuk ke dalam salah satu ujung pipa harus sama dengan massa fluida yang keluar di ujung pipa lainnya, walaupun memiliki diameter yang berbeda, atau dapat dikatakan bahwa massa yang masuk dan massa yang keluar adalah konstan. Fluida mengalir dari kiri ke kanan dengan A1 sama dengan luas penampang ujung pipa dengan diameter besar dengan satuan meter kuadrat, A2 sama dengan luas penampang ujung pipa dengan diameter kecil satuan meter kuadrat. V1 sama dengan kecepatan aliran fluida pada bagian pipa berdiameter besar satuan meter per sekon kuadrat. V2 kecepatan aliran fluida pada bagian pipa berdiameter kecil satuan meter per sekon kuadrat. L jarak tempuh fluida satuan meter. T waktu tempuh fluida satuan sekon. Berdasarkan prinsip kontinuitas dan keekalan massa, maka M1 sama dengan M2, PV1 sama dengan PV2, A1 kali L2 sama dengan A2 kali L2. A1 kali V2 kali delta T sama dengan A2 kali V2 kali delta T. Kemudian aliran lamier. Aliran lamier adalah aliran fluida yang bergerak dengan kondisi lapisan yang membentuk garis-garis alir dan tidak berpotongan satu sama lain. Alirannya relatif, mempunyai kecepatan rendah, dan fluidanya bergerak sejajar atau laminar, dan mempunyai batasan-batasan yang berisi aliran fluida. Aliran lamier adalah aliran fluida tanpa arus turbulen atau pusaran air. Partikel fluida mengalir atau bergerak dengan bentuk garis, lurus, dan sejajar. Lamier adalah ciri dari arus yang berkecepatan rendah, dan partikel sedmen dalam zona aliran berpindah dengan menggelinding. Lamier tergambar sebagai filamen panjang yang mengalir sepanjang aliran. Aliran lamier mempunyai bilangan Reynolds lebih kecil dari 2300. Kemudian aliran turbulen.
adalah aliran fluida yang partikel-partikelnya bergerak secara acak dan tidak stabil dengan kecepatan berfluktuasi yang saling interaksi. Akibat hal tersebut, garis dengan dua cara dengan penambahan gaya fluida. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Materi yang saya bawakan yaitu hukum Bernoulli dan aplikasinya. Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1700-an di Swiss. Daniel Bernoulli merupakan seorang matematikawan yang lahir di Belanda pada tanggal 8 Februari 1700. Daniel Bernoulli menggunakan dasar matematika untuk merumuskan hukum yang ditemukannya. Hukum Bernoulli adalah sebuah istilah dalam mekanika fluida yang membahas tentang gerak aliran fluida atau secair atau segas. Hukum Bernoulli berbunyi bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik per satuan volume dan energi potensial per satuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Hukum Bernoulli ini menyatakan bahwa tekanan fluida akan berkurang atau menurun jika fluida tersebut mengalir atau bergerak lebih cepat. Artinya adalah akan ada penurunan energi potensial pada aliran fluida tersebut. Secara umum, hukum Bernoulli terdapat dua bentuk persamaan, yaitu untuk aliran yang tidak termempatkan atau incompressible flow dan untuk aliran yang dapat dimempatkan atau compressible flow. Aliran fluida yang tidak dapat dimempatkan dicirikan dengan tidak adanya perubahan kerapatan massa atau density pada fluida di aliran tersebut. Contoh-contoh fluida yang memiliki sifat tidak dapat dimempatkan adalah air, minyak, dan lain sebagainya. Aliran fluida yang dapat dimempatkan dicirikan dengan adanya perubahan kerapatan massa atau density pada fluida di aliran tersebut. Contoh fluida yang dapat dimempatkan ialah udara. Bunyi rumus Bernoulli. Menurut Daniel Bernoulli, hukum Bernoulli memiliki bunyi sebagai berikut. Yang pertama yaitu fluida tidak bisa dimempatkan atau istilah lainnya incompressible dan non-viscous. Yang kedua, tidak ada kehilangan energi akibat gesekan antara fluida dan dinding pipa. Yang ketiga, tidak ada energi panas yang ditransfer melintasi batas-batas pipa untuk cairan baik sebagai keuntungan atau kerugian panas. Yang keempat, tidak ada pompa di bagian pipa. Yang kelima, aliran fluida laminar atau bersifat tetap. Berikutnya itu rumus hukum Bernoulli. Aliran tak termempatkan. Aliran fluida tak termempatkan merupakan sebuah aliran yang mempunyai ciri-ciri seperti tidak adanya suatu perubahan pada besaran kerapatan massa atau densitas dari sebuah fluida di sepanjang aliran tersebut. Contoh material yang termasuk aliran fluida tak termempatkan ialah air, emulsi, berbagai jenis minyak, dan lain-lain. Dalam sebuah bentuk persamaan aliran fluida tak termempatkan, hukum Bernoulli menggunakan rumus sebagai berikut. P ditambah 1/2 PV2 ditambah PGH sama dengan tetap. Keterangan P sama dengan tekanan fluida, P sama dengan kecepatan fluida mengalir, H sama dengan selisih ketinggian penampang. Karena dikatakan tetap, maka perumusan juga dapat ditulis sebagai berikut. P1 ditambah 1/2 PV1, 2 ditambah PGH1 sama dengan P2 ditambah 1/2 PV2, 2 ditambah PGH2. Berikutnya yaitu hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Bila dalam kehidupan sehari-hari, penerapan hukum Bernoulli dapat dilihat pada gaya angkat pada kedua sayap pesawat terbang, tabung pitot, tabung penturi, alat karburasi sepeda motor, dan alat penyemprot nyamuk. Contoh soal penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama, sebuah penampung air yang cukup besar memiliki ketinggian permukaan air 70 cm dari dasar penampung air. Ternyata penampung air tersebut memiliki lubang pada dasarnya karena sudah termakan usia.
Berapa besar kecepatan aliran air pada lubang tersebut? Diketahui yaitu H1 sama dengan 70 cm atau 0,7 meter, P1 sama dengan P2 dibagi V1 sama dengan 0. Air sama dengan 1000 kg per meter kubik ditanya V2. P1 ditambah 1/2 PV1, 2 ditambah PGH1 sama dengan P2 ditambah 1/2 PV2, 2 ditambah PGH2, P1 ditambah 0 ditambah P dikali G dikali 0,7 meter sama dengan P2 sama dengan 1/2 PV2, 2 sama dengan 0, P dikali G dalam kurung 0,7 meter sama dengan 1/2 PV2, 2, 10 dikali 0,7 meter sama dengan 1/2 P22, P2 sama dengan akar dari 2 dikali 10 meter per second min 2 kuadrat dikali dalam kurung 0,7 meter sama dengan V2 sama dengan 3,74 meter per second. Yang kedua, dua pipa yang terhubung memiliki luas penampang yang berbeda. Bila terdapat air yang melewati pipa tersebut, maka kecepatan pada penampang 1 sebesar 3 meter per second dengan P1 12.300 PA. Sedangkan bila melewati penampang 2, kecepatan airnya sebesar 0,75 meter per second. Penampang 2 1,2 meter lebih tinggi dibanding penampang 1. Tentukan besar tekanan pada penampang 2. Diketahui P1 sama dengan 3 meter per second, P1 sama dengan 12.300 PA, P2 sama dengan N 0,75 meter per second, H2 sama dengan 1,2 meter, G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Penyelesaiannya itu P1 ditambah 1/2 PV1, 2 ditambah PGH1 sama dengan P2 ditambah 1/2 PV2, 2 ditambah PGH2. 12.300 PA ditambah 1/2 dikali 1000 dikali 3 dikali 2 ditambah 0 sama dengan P2 ditambah 1/2 dikali 1000 dikali 0,75 dikali 2 ditambah 1000 dikali 9,8 dikali 1,2 P2 sama dengan 12.300 PA ditambah 1/2 dikali 1000 dikali 3 dikali 2 dikurang 1/2 dikali 1000 dikali 0,75 dikali 2 ditambah 1000 dikali 9,8 dikali 1,2 P2 sama dengan 4080 PA. Demikian materi yang saya bawakan, dan materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Aulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Purnama Dewi M sebagai penyaji materi yang kelima. Materi yang akan saya bawakan ialah yang pertama viskositas, yang kedua persamaan Poiseuille, dan yang terakhir hukum Stokes. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi yang pertama, yaitu viskositas. Viskositas ini ialah suatu cara untuk dapat menyatakan berapa daya tahan dari aliran yang diberikan terhadap suatu cairan. Kebanyakan dari viskometer digunakan untuk dapat mengukur kecepatan suatu cairan yang mengalir melalui pipa gelas atau gelas kapiler. Definisi lain dari viskositas ini merupakan suatu ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu cairan atau fluida. Kekentalan tersebut merupakan sifat cairan yang berhubungan erat, yakni dengan hambatan agar mengalir. Viskositas cairan tersebut kemudian akan menimbulkan gesekan antar bagian atau juga lapisan cairan yang bergerak dengan benda lainnya. Hambatan atau juga gesekan yang terjadi itu suatu hasil dari gaya kohesi di dalam zat cair. Viskositas tersebut juga dapat atau bisa diukur dengan cara mengukur laju cairan yang dengan melalui tabung berbentuk silinder. Nilai dari viskositas juga bisa atau dapat menentukan kecepatan mengalirnya cairan.
Dalam zat cair, viskositas tersebut bisa atau dapat dihasilkan oleh gaya kohesi antara molekul zat cair. Sedangkan di gas, viskositas ini muncul atau timbul sebagai akibat dari tumbukan antara molekul gas. Viskositas zat cair tersebut kemudian dapat ditentukan dengan secara kuantitatif, yakni dengan besaran yang disebut dengan koefisien viskositas. Koefisien viskositas satuan SI atau satuan internasional koefisien viskositas ini ialah Ns atau M pangkat 2 atau Pascal second atau PAS. Untuk satuan CGS cm gram second serta juga untuk satuan internasional koefisien viskositas ialah DYN dikali S atau cm pangkat 2 sama dengan poise. Viskositas tersebut juga dapat atau bisa dinyatakan di dalam centipoise atau Cp. 1 Cp sama dengan 1/1000 pi. Contoh soalnya, sebuah bola besi yang berjari-jari 0,2 cm atau ρb sama dengan 5000 kg per meter pangkat 3 dijatuhkan ke dalam sebuah drum yang berisi minyak. Jika koefisien viskositas minyak N sama dengan 11 dikali 10 pangkat minus 2 kg per meter sekon, maka hitunglah kecepatan terminalnya, 10 pangkat minus 2 kg per meter sekon. Ditanyakan kecepatan terminal atau Vt-nya. Pembahasannya, Vt sama dengan 2 R pangkat 2 dikali G per 9 dikali N dikali ρb dikurang ρf. Vt sama dengan 2 dikali 2 dikali 10 pangkat minus 3 pangkat 2 dikali 10 per 9 dikali 11 dikali 10 pangkat minus 2 dikali 5000 dikurang 900. Nilainya 0,165 meter per sekon. Kemudian materi yang kedua, persamaan Poiseuille. Disebut persamaan Poiseuille karena persamaan ini ditemukan oleh almarhum Jean-Louis Marie Poiseuille pada tahun 1799 sampai 1869. Seperti yang telah dijelaskan, setiap fluida bisa dianggap sebagai fluida ideal. Fluida ideal tidak mempunyai viskositas atau kekentalan. Jika kita mengandaikan suatu fluida ideal mengalir dalam sebuah pipa, setiap bagian fluida tersebut bergerak dengan laju V yang sama. Berbeda dengan fluida ideal, fluida real atau fluida yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari mempunyai viskositas. Karena mempunyai viskositas, maka ketika mengalir dalam sebuah pipa, misalnya laju setiap bagian fluida berbeda-beda. Lapisan fluida yang berada tengah-tengah bergerak lebih cepat atau V-nya besar. Sebaliknya, lapisan fluida yang nempel dengan pipa tidak bergerak alias diam atau V-nya sama dengan 0. Jadi, dari tengah ke pinggir pipa, setiap bagian fluida tersebut bergerak dengan laju yang berbeda-beda. Untuk memudahkan pemahamanmu, amati gambar berikut ini. Keterangannya, persamaan Poiseuille, 1R sama dengan jari-jari pipa atau tabung. V1, laju aliran fluida yang berada di tengah atau sumbu tabung. V2, laju aliran fluida yang berjarak R2 dari pinggir tabung. V3, laju aliran fluida yang berjarak R3 dari pinggir tabung. V4, laju aliran fluida yang berjarak R4 dari pinggir tabung, dan R sama dengan jarak. Yang terakhir, hukum Stokes. Hukum Stokes, bila sebuah bola bergerak dalam suatu fluida yang diam, maka terhadap bola itu akan bekerja gaya geser dalam bentuk gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak bola tersebut. F sama dengan akar μ RV. Hukum Stokes adalah persamaan matematis yang mengekspresikan kecepatan pengendapan partikel bola kecil dalam medium fluida. Hukum yang pertama kali ditetapkan oleh ilmuwan Inggris Sir George G. Stokes pada tahun 1851 diturunkan dengan mempertimbangkan gaya yang bekerja pada partikel tertentu saat ia tenggelam melalui kolom cair di bawah pengaruh gravitasi. Sekian dari saya.